Oke, secara laning kalah jauh untuk ngomongin Esmeralda versus Popheus. Tapi overall team fight-nya One akan nge-trigger, Fanny akan nge-trigger, dan bahkan Chow-nya ini bakal memicu terus Demonic Force untuk selalu ada. Dan average GPM-nya udah ini nggak usah diherankan lagi lah ya. gold laner pasti. God laner, tapi yang masalah utamanya adalah di mana dari cewek ini terpaut cukup jauh dari bawahnya. Iya. Bahkan kalau kita ngomongin soal Clover menyusul dengan gap yang bisa dibilang harus bener-bener effort nih untuk menangkap ke arah GPM yang lebih tinggi. Tapi ternyata Balmond untuk Boots kah? Oke. Balmond jungle. Secure di area late game. Kita tahu dengan lethal counter retribution ini akan memaksa teman-teman dari Onyx Esports punya 2 retribution secara gratis. Rumusnya simple. Pakai emblem Demon Slayer, Yes. kita manfaatin 2500 damage, true damage-nya lebih tepatnya, dengan lethal counter. Itu kalau pakai talent jungle, emblem jungle, ada damage to monster, meningkat damage-nya jadi 3000. Ditambah dengan damage 2500 dari retribution di Oke, kali ini telah pupus harapan Onyx untuk berada di top klasemen. Ya. Tapi apakah Onyx akan membalaskan dendamnya? Saya Pelarina Bita, tepuk tangannya. Alright, go to the land of dawn bersama dengan Kalung Ombak. KB. Pulung. Ranger Ombak. Let's go. Nah, tadi ya. Waduh, Oke. suara di belakang kita teriakan-teriakannya sudah terdengar pula dari masing-masing super fans. Di mana sampai malam ini mereka pun tetap ada. Mereka tetap memberikan supportnya, mereka tetap memberikan dukungannya. Dan lagi-lagi Pak Pulung, start dari Orange Buff. Orange lagi, Pak. Ini dia yang Sudah menjadi tidak solusi. Karena nggak aman. Kalau startnya dari Purple Buff dan energinya udah nggak sepadan sama yang dikeluarkan di awal-awal kayak gini, mau tidak mau, Sally Boy harus reset dulu nih. Entah pulang ke base, entah dia nanti cari farming placement yang lebih aman. Sans bermain juga dengan agresifnya. Oke. Tapi Pak Pulung, dari Kiboy masih coba peruntungan ya kan. Yap. Rezeki nggak ada yang tahu. Nggak rezeki, nggak ada yang tahu. Dicoba dulu tapi Udil depan sana. Ini tidak boleh ditumbangkan dari seorang Udil. Kenapa? Karena Udil yang akan menjaga teritori atas seorang Balmond. Balmond bisa di-burst sama Udil. Iya, Tapi apalagi penetration point-nya ya dari sosok seorang Lunox ini kan terlalu tinggi. Ya karena balik lagi sekarang Sally Boy dengan Fanny harus dijaga. Jangan lupakan itu Profesor. Dan Iya. Udil yang bisa ngejaga dikalau Kairi menabrak ke arah backline-nya. Oke, tapi balik lagi di bagian gold lane juga ada sedikit pertikaian cewek dan juga Nino yang saling beradu damage, dan aku lihatnya ini bakal jadi sebuah keuntungan bagi sosok dari Nino karena di awal game kayak gini masih imbang nih karena Cloud juga nggak begitu power untuk di awal game. Masalah tadi Franco pun hadir sebelum level 4 dengan adanya satu Iron Hook. Itu tuh bisa dibilang kayak satu soft skill yang guna tapi nggak guna. Iya, wasted kalau Guna di tapi nggak guna. hadapan one-one. Karena bakal ada Needles of Flower Iya. untuk menghilangkan efek negatif dari Franco. Hanya ada beberapa momen kemungkinan di saat Needles of Flower-nya yang sudah digunakan dan masih dalam masa cooldown. Oke, itu baru pastinya akan sangat-sangat berimpact. Hampir saja Iron Hook-nya. Namun pertempuran kali ini terjadi antara Balmond dan juga Pa yang memang sangat agresif untuk di early game kali ini. Diserang oleh 3 orang sekaligus. Sprint langsung dikeluarkan Bapak ke arah mana? Digaprek. Masalahnya satu tau nggak? Masalahnya Terrify-nya. Terrify-nya yang bikin surprise sprintnya jadi bener-bener gak berguna. The Way of Dragon dan bahkan Kiboy harus hilang. Saat The Way of Dragon kembali untuk mengusir dan ternyata di follow up. Karena dia tahu ada Kairi di depan sana. Untung saat gak di burst Udil. Saat di burst Udil itu kasusnya bakal beda. Itu bakal rugi. Gua kira tendangan The Way of Dragon untuk ngindarin aja Profesor. Iya, tapi bukan ternyata di follow up dan di belakang sana karena ada Kairi. Kairinya juga udah level 5. Jadi kalau seandainya mau ada kontes ke arah Turtle, dia udah ready banget dengan kita tahu lethal counter, retribution, semuanya ada. Sally Boy juga level 5. Ini bakal beradu dari segi area Turtle tapi di reset Tapi sepertinya. menurut gua itu bukan keputusan yang wise banget sih. Karena dia ke pick off Sunset tadi dengan darah setengah. Udil dapetin point kill lagi.
problemnya impact-nya itu ke Kairi. Iya. Impact itu ke Kairi bukan hanya untuk Udil tapi Kairi. Dan bahkan dengan fight tadi yang mengganggu di area orange buff itu udah ngejawab banget untuk Turtle yang kali ini bakal diamankan Altrigo. Karena apa? Karena Kairi kebeli waktunya. Yes, betul untuk banget. di area orange buff. Kebeli ditambah lagi karena Wait. Purple dan cewek kali ini lebih memilih untuk mundur ke arah belakang, tidak mau terburu-buru, tapi cewek ingat dia pakai spirit. Leo Murphy, The Way of Dragon, Flicker is on point. Itu sangat bisa membuat gameplay yang Nah, berbeda. loh. Tapi ternyata dari Leo Murphy kali ini lebih menjaga untuk men-secure di arah gold lane-nya. The Way of Dragon dilakukan bukan tanpa alasan. Untuk mengasih tahu dari seorang Nino, mundur no. Gua jagain, lo farming lagi. Dan mencari informasi lebih Mencari tepatnya. Karena informasi tadi lagi. tiba-tiba kita melihat ada Keyboy 3 orang. dan Sans datang. serta Kairi yang melakukan retribution terhadap satu gold buff yang sangat diperlukan bagi area-area jungle di awal game kayak gini. Itu jantung berdebar-debar, rasanya tak menentu Pak Bulung. Kayak lirik. Iya. Jantung berdebar-debar. Sampai Kan akhir- deg-degan, takut kena tendang bro. Iya, kayak lirik lagu ya. Yes. Kalian dengar gak sih teriakan di belakang kita? Dengar, Iya. dengar. Oh, Dengar banget. tenan itu artinya punten gitu. Punten. Misi GrabFood gitu ya. Punten GrabFood. Bener. Saya sering tuh denger itu. Ini kan. Oke, silakan Pak Bulung. Ini dari emblemnya sendiri, emblem talentnya juga udah terlihat. Damage Nih to untuk monster. movement speed sangat-sangat dibutuhkan pula ya untuk Pasti. Franco ya Prof ya. Pasti, tapi balik lagi untuk Sally Boy dia akan memilih untuk physical penetration. Jadi walaupun menggunakan emblem fighter, tapi dia akan tetap mengoptimalkan karena damage Pak Bulu. Yep. Yes, tapi lihat flicker Oh, telah itu. digunakan dan Flodian tergigit Leo Murphy. Lethal counter dan Leo Murphy masih bisa mengeluarkan satu buah duel Dragon, tapi Udil yang di belakang yang menjadi korban selanjutnya. Bukan hanya itu aja, ketika Udil tidak ada, Kairi bakal bebas. Siapa yang mau nge-burst Kairi sekarang ketika Turtle ingin muncul, Profesor? Wah. Bebas Kairinya. Ditambah Ini- dengan ini pressure-nya nggak mau berhenti. Lihat, lihat. Hampir aja, tapi Close Bomb-nya terbuka. Dan itulah efek balasan yang dilakukan apabila tidak ada in and out yang sangat cepat di saat berhadapan dengan One-One. Kairi harus belajar bahasa Indonesia, itu ada yang namanya nafsu membunuhmu. Dan jangan lupakan itu, Profesor. Itu rasa-rasa ingin lebih namanya. Rasa-rasa ingin lebih. Rasa ingin lebih. Greedy. Padahal kalau bisa kita bilang, itu Kairi gak ada yang bisa take down ketika gak ada Udil. Karena Nino belum cukup damage-nya. Iya, tapi ternyata ketika udah terlalu overcommit, itu tiba-tiba ada Pakai Sally Boy, retribution. ada retribution juga, dan ternyata crossbow of tongue-nya menyala. Nyala, terus Itu Pak, damage-nya Itu. double. bahaya kalau masalahnya- in and out-nya nggak cepat, kelar ketemu One-One. Oke, berarti out-nya nih, karena Balmor kan tipikal Iya, ini hero oke, one way. bisa. Iya, one way. Jadi keluarnya tuh harus pas. Pas. Jangan sampai terlambat, Pak. Benar, karena buat sekarang Kairi cuma punya satu efek dash. Dan Yes. sisanya adalah Cyclone Swift. Sama retribution-nya. Kalau dia pakai yang biru. Iya, item retribution. Yes, bener banget. Tapi tadi dipakai retribution-nya, Bro. It's okay. Kayaknya menurutku karena Kairi tadi ngambil ke arah talent cooldown retribution, harusnya aman. 29 detik aja cukupnya. Untuk cooldownnya dia. Tapi lihat dari segi itemnya, gua bisa bilang di sini lihat Dragon terus Leo Murphy dapatkan di all in. Leo Murphy terrified dan dia akan bisa berhasil selamat dan bahkan di sisi sebaliknya dari Boy. Satu tapi ternyata gak berhasil mendapatkan siapapun. Udil malah sebaliknya, dan rekeningnya juga Wish. Dan bahkan sama sekali tidak ada korban jiwa dari Onyx Sport. Dan gak tahu kenapa ya, ini aku suka banget ngeliat team fight-nya. 5-5-nya hadir. 5-5 di situ udah perang animasi barusan Pak. Itu, wah emang sih kalau yang namanya Onyx ketemu Alter Ego ini sentimental banget. Mantan ketemu mantan itu emang beginilah kehadirannya. Mantan ketemu mantan, gua digagalin jadi klub klasemen. Ini bener-bener sentimen banget ini. Ini udah mainin emosi. Tapi lihat dari seorang Boot, Boss yang menyala, Celebrate dari Kemboy terlalu dalam. Dan Duel Dragon, cara seorang Boot kali ini membuat permainan Simonic mereka harus kehilangan satu orang terdepan. Ditukar dengan Leo Murphy, nggak masalah. Selama di arah bottom lane, Ninonya bebas. Karena nggak ada yang bisa nge-pick off ke arah seorang cewek. Sorry, cewek maksudnya. Ini combo seperti apa lagi tadi yang memang dilakukan? Ada One-One, ada Fanny, ada Chow, semua dipaksakan di area tersebut. Walaupun menghantarkan Chow-nya Bentar. masuk ke dalam area defensif. Ini loh. Dan ada yang Unik lihat loh. nggak, ini itemnya Leo Murphy langsung immortal loh. Iya, dia pengen masuk. Dia mau dive in, dia mau lebih ahead daripada Sans yang dari tadi Sansnya melakukan The Way of Dragon dengan sangat on point sekali. Jadi at least Sans sudah keluar sword skill-nya, dia masih bertahan hidup dan bahkan
Kita lihat di sini, Sun dengan satu buah crossbow of tank, Fire mengeker ke arah belakang hanya untuk clear minion saja di sini Pak Bolo. Yap, ini apabila nanti Balmond mau melakukan hal yang sama lagi seperti tadi itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Tidak tahu soal Opeda, tapi sekarang Leo Murphy ada Immortal yang memang sudah pecah di dalam tubuh, tapi dengan lethal counter Leo Murphy langsung menghilang dan Franco menjadi korban tambahan untuk kali ini. Sally Boy mau pergi ke arah mana? Sally Boy masih berjalan kaki, sedikit lagi SP-nya tidak bisa, walaupun udah ada semua crossbow tank langsung dikeluarkan. Solo Pet pun tidak bisa mendapatkan siapapun. Baik, kali ini di depan seorang bus terjatuh, suppress of tank dilakukan, bus gak berhasil dan bahkan ini bisa menjadi korban untuk seorang bus, tapi Kairi tahu akan hal itu. Dia mencoba untuk membantu pergerakan bus untuk bertahan, dilepaskan Lordnya, ketimbang dia paksa ke arah Lord, busnya tumbang, yang ada malah Lordnya bisa di tangan dari Alter Ego. Itu yang menjadi masalah untuk tim Onyx Esports kalau mereka terlalu memaksakan, dan dia mau nggak mau harus kusir Pai, dan sekarang Pai udah nggak punya pilihan. Dia masuk, digigit bodihan, dan dia bakal hilang. Dan itu instan dari Lordnya, dia cuma mendapatkan informasi aja dengan Lord yang diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Tugas Pai emang kayak gitu, tarik ulur, tapi untuk poin terpentingnya adalah Kairi level 12, Antivirus, Radian udah lengkap banget untuk mengkontes ke arah Udil karena dia nggak mau bersama Udilnya. Namun di satu sisi, kalau melihat dari Sally Boy, walaupun tadi sempat tumbang, Sally Boy levelnya masih keep up sama Kairi. Dia nggak mau ketinggalan level lagi sama Kairi karena di momen kayak gini ini sangat krusial banget ketika adu kontes Retribution bakal menjadi salah satu poin penting bagi kedua belah tim. Apalagi di area Lordnya tadi. Karena kita tahu Fanny dia bisa datang kapanpun dengan skill cable yang dia punya untuk mencuri ke arah bagian Lordnya. Namun buat sekarang Leo Murphy nggak punya Immortal lagi dan itemnya dia terbatas. Oke, Doef Dragon secure ke arah lain, tapi lihat langsung hilang Esmeralda di depan sana. Damage terlalu besar. Suns berada di garis depan lagi dan lagi Terrify Effect. Bagaimana caranya itu tadi Pak? Iya, jadi oleng. Jadi oleng, damage burst masuk, ditambah lagi lethal counter, boss damage ke arah Pai dengan perbandingan 2 level dari Kairi. Itu beban yang berat. Gak bisa mempertahankan high ground defensif, mencoba dipaksa oleh Onyx Esports di depan sana. Lord masih bergerak bebas di arah bottom lane. Ini bukan hal yang baik dan bahkan duel triggernya di cancel. Gak berhasil menendak siapapun. Flicker yang terbuang dengan sia-sia kali ini. Harapan dari Alter Ego bisa mendapatkan satu, tapi nampaknya tidak ada yang bisa didapatkan. Tapi IMU-nya udah dikeluarin loh, dan itu adalah crossbow of tank yang diamankan barusan. Kalau kemarin kita melihat ada Fanny yang digunakan, ada Fanny yang memang dikonter dengan penggunaan Ruby oleh Alter Ego, tapi untuk kali ini Franco lah yang menjadi kunci tambahan lagi untuk Onyx Esports. Dan ini Sirpai harus lebih berhati-hati karena walaupun dia menggunakan sprint, itu Terrify Effect akan tetap ada di tubuh dari Suns. Karena Sunsnya juga dari tadi ya, yang aku lihat, dia yang buat permainannya Pak Bulung. Dia ngambil ke arah Leo Murphy punya ultimate The Way of Dragon. Dia ngebalikin tendangannya. Jadi sebelum Leo Murphy-nya melakukan kick terhadap teman-teman dari Onyx Esports, kalau bisa Sunsnya duluan yang nge-kick. Makanya ini yang membuat pergerakan dari teman-teman Onyx Esports jadi lebih fleksibel. Siapapun yang lewat, Suns kick. Flicker ready, pokoknya tendang aja, pick off aja. Karena ini damage dari Boots udah nggak bisa ketahan lagi. Kita udah ngeliat tadi, Sirpai aja tumbang. Apalagi dengan kita tahu Pakito yang sekarang, jabnya ketika lagi merah, damage-nya akan lebih mematikan lagi. Dengan efek-efek yang burst-nya ini luar biasa banget. Sesuai dengan item. 165% physical bonus damage. Yang masalahnya sekarang adalah di mana caranya dari tim Alter Ego ini dia bisa melakukan pick off dengan pasti. Entah siapapun Franco sekalipun itu nggak masalah Profesor, karena mereka punya burst damage yang besar. Kalau Kairi itu udah sangat-sangat bonus yang mahal Pak Polo. Ini belum lagi dari tadi memang satu bloodhound-nya itu emang connect pula ke arah orang yang memang dituju. Dari tadi tuh on point Pak, ke arah Fanny. Walaupun Fanny-nya bisa terbang, walaupun Fanny-nya bisa menggunakan steel cable ya, tapi di saat dia berhenti dan di saat pendaratannya berdekatan dengan pemain dari Onyx ya tetap aja konsil dikeluarkan. Mereka kabur terlebih dahulu. Lordnya memang mulai digigit. Damage terlalu sakit. First damage tadi diberikan Well Dragon dan bahkan crossbow of tank dari Dino. Berhasil menumbangkan satu orang Keyboy. Tapi di sisi sebaliknya mereka kehilangan Dino dan bahkan mereka tidak bisa melakukan defensif dengan 3 orang. One strike Musis Rilka. Ini bencana. Satu web minion siap untuk mengantarkan Onyx ke dalam kemenangan kedua mereka, karena hanya ada Leo Murphy dan juga Fanny. Coba lihat semuanya berfokus untuk bisa mendapatkan, tapi untuk kali ini Cloud-nya ditampol, hilang juga Cloud-nya dan Onyx. Coba lihat videonya, bisakah mereka bertahan karena sedikit lagi kemenangan Onyx Esports dihajar secara paksa karena kita tahu udah gak ada minion.
Dan minion dari teman-teman Altrigo itu udah mulai muncul.